Pertama katanya Pythagoras, no one is free who has not obtained the empire of himself. No man is free who cannot command himself. Tidak ada orang bebas yang tidak bisa menguasai dirinya. Dan tidak ada orang bebas yang tidak bisa memerintah dirinya. Kita kan tiap hari menyatakan saya ingin bebas Pak, saya tidak mau terikat. Sebenarnya kunci orang bebas itu dua, kamu bisa menguasai dirimu dan bisa mengatur dirimu sendiri. Kalau tidak mungkin kamu bebas, pasti kamu diatur. Wong kamu tidak bisa ngatur dirimu sendiri, entah secara langsung entah tidak. Jadi berarti kamu tidak bebas. Untuk bebas itu kamu bisa memerintah dirimu sendiri. Saya bebas kok Pak, saya milih hari-hari ini, saya milih males saja. Loh, itu seolah-olah kamu tanya, menurutmu antara males dan rajin bagus mana? Ya bagus rajin Pak. Oh berarti kok kamu tidak bisa menyuruh dirimu rajin, bisanya kok nyuruh yang malas, berarti kamu kalah oleh dirimu sendiri. Jadi cirinya orang bebas itu orang yang bisa memerintah dirinya sendiri, bisa menguasai dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa merintah dirinya sendiri, tidak menguasai dirinya sendiri, jangan ngomong kebebasan. Kamu pasti tidak bebas. Kamu dikuasai oleh di luar dirimu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menguasai dirimu. Ketika orang tidak bisa menguasai dirinya kan, yang di luar dirinya yang menguasai dirinya. Maka syarat untuk orang bisa disebut bebas itu menguasai diri dan bisa memerintah dirinya. Yang kedua, in anger we should refrain both from speech and action. Nah, untuk menguasai diri kita harus menjauh dari yang namanya kemarahan. Kenapa? Marah ini sering membuat kita lepas kendali. Di beberapa kesempatan saya bicara pendapatnya Al-Kindi yang menyatakan kalau kamu sedang marah, kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tiduranlah. Intinya apa? Jangan melakukan apa-apa dulu. Kenapa? Kamu sedang marah, pertimbanganmu sedang tidak jernih. Jadi ini mirip kayak petunjuknya Pythagoras. Jangan ngomong, pokoknya itu aja. Jangan ngomong, jangan melakukan sesuatu. Begitu kamu merasa marah, biasanya orang marah itu kan ingin melampiaskan. Berhenti dulu sebentar, break dulu sebentar. Anggap saja kamu marah sudah mau maki-maki, iklan dulu lewat sebentar. Nah, jadi tarik dulu, jangan kesusu dulu. Jadi, karena kalau tidak begitu nanti jangan-jangan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang nanti kita sesali. Tindakan yang kita lakukan jangan-jangan kita sesali. Kalau marah nanti dulu. Kok kamu sedang berdua terus lagi ngobrol enak terus gegeran, nanti dulu. Jangan ngomong lagi, jangan bicara lagi, pulang dulu aja, besok ketemu lagi. Ya, jadi jalannya begitu. Jangan dipaksa. Biar kita apa? Tidak rusak penguasaan dirinya. Jadi mundur dulu. Rumus ketiga. As soon as laws are necessary for men, they are no longer fit for freedom. Begitu orang butuh hukum, maka mereka tidak lagi cocok dengan kebebasan. Ini maksudnya apa? Begitu kamu tidak bisa diatur, orang butuh hukum itu kan orang yang tidak bisa diatur. Kalau orang itu tertib, bisa diatur, orang tidak butuh hukum, wong sudah baik. Tapi hukum ada karena orang tidak bisa diatur.
Kalau dirimu adalah orang yang butuh hukum, jadi baik karena patuh diatur oleh hukum, sebenarnya kita bukan orang yang bebas. Cirinya orang bebas berarti apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri, menguasai dirinya. Kamu baik tidak karena hukum. Kamu tidak maling bukan karena takut dipenjara. Kamu tidak ngerusak bukan karena takut dikasih sanksi, tapi karena memang kamu bisa menguasai dirimu dan kamu tahu maling, merusak itu jelek dan tidak kamu lakukan. Ini namanya menguasai diri, bukan karena takut dihukum. Jadi orang yang butuh hukum berarti orang ini sebenarnya tidak bebas. Itu maksudnya itu. Jadi sampailah hidupmu di level kamu tidak butuh hukum. Bukan berarti anarkis. Kan bayangannya orang nanti kalau tidak ada hukum, kuaco ini, setiap orang sesuka hatinya sendiri. Loh, kalau orang masih sesuka hatinya sendiri, ngerusak-ngerusak macam-macam, berarti dia masih butuh hukum. Dia tidak bisa bebas. Orang bebas itu cirinya menguasai, bisa menata dirinya sendiri. Ya, jadi kita semua levelnya mungkin masih butuh hukum. Berarti apa? Jangan merasa kamu orang yang bebas. Kamu tidak bebas berarti. Karena begitu kamu butuh hukum, kamu ada di level tidak bebas. Oke. Choose always the way that seem the best, however rough it may be. Custom will soon render it easy and agreeable. Selalu pilihlah jalan yang terbaik, meskipun ini paling keras, paling susah. Custom will soon render. Adat, tradisi, kebiasaan akan membuatnya segera jadi mudah dan dipahami. Maksudnya apa? Hidup ini selalu ada pilihan-pilihan. Ambil pilihan paling berat. Paling susah memang, tapi jangan khawatir, susah itu di awal. Kalau kamu biasakan, kamu tradisikan, dia akan mudah. Mudah untuk dijalankan. Agreeable, mudah untuk disetujui. Kadang-kadang jalan itu memang berat, tapi ambil saja, tidak usah dipasrahkan ke orang lain. Ambil saja. Jangan kayak di film-film itu kan, ngaji itu berat, cukup aku saja. Tidak apa-apa berat, kamu jalani saja. Kenapa? Lama-lama yang berat akan jadi ringan. Sekarang kamu cermati dalam hidupmu yang menurutmu bagus, tapi kalau dijalankan berat. Kalau pakai tipsnya Pythagoras, jalankan saja. Berat, paksakan saja di awal. Lama-lama terbiasa, jadi ringan. Pak, saya itu pingin banyak tulisan. Rencana saya mau nulis itu jam 3 habis tahajud sampai subuh. Tapi kok ya rasanya berat ya Pak. Yang berat itu jalani saja. Nanti mungkin dapat sebulan jadi ringan. Awalnya mungkin berat, tapi lama-lama dia jadi ringan. Bahkan mungkin sampai titik ketika kamu tidak bangun, tidak nulis, kamu merasa eman-eman waktunya. Jadi hari ini mungkin ada kebaikan yang kamu lewatkan dengan alasan berat. Coba kamu ulang, jalankanlah. Nanti lama-lama akan terasa ringan. Jadi itu tips dari Pythagoras. Banyak masalah dalam hidup kita karena menunda kebaikan yang sebenarnya sudah bisa kita jalankan. Hanya saja kita agak cengeng, jadi banyak pertimbangan. Akhirnya tidak jalan. Maka jalankanlah apapun itu. Yang skripsinya nggak jadi-jadi, yang tesisnya nggak jalan-jalan, jalanlah. Kamu pasti bisa. Iya. Nanti enak. Kamu akan merasakan, oh ternyata enteng ya. Selama ini agak manja saja ternyata. Jadi ya memang berat. Mungkin begitu kamu pegang laptop, awalnya kamu bingung ini mau nulis apa, diawali dari mana. Jalan saja. Awalnya mungkin dapat 1 baris setiap kali ada laptop, mungkin besok jadi 2 baris, lama-lama 1 paragraf, lama-lama setiap hari bisa 1 halaman.
semester ini skripsimu jadi, tesismu jadi. Jadi jangan nunggu kepepet. Ya, kalau nunggu kepepet hasilnya tidak maksimal. Jadi apapun itu, target-targetmu yang baik-baik, kamu mulai saja. Berat mungkin tapi lama-lama biasa. Kalau tidak dimulai ya tidak akan ada hasilnya. Itulah diantara kunci self-mastering. Kamu mengalahkan dirimu sendiri, kamu menaklukkan dirimu sendiri. Kalau tidak begini, hidupmu tidak meningkat, kualitas hidupmu tidak naik-naik. Jalankan saja, nanti yang berat akan terasa ringan. Ada namanya the law of attraction. Law of attraction itu kalau kebaikan yang kamu lakukan mungkin awalnya berat, belakangan akan terasa ringan karena alam semesta sekelilingmu akan membantumu dengan segala fasilitasnya.